Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Pada video ketiga di pembuatan cara mengirim rapot PDF secara online dengan menggunakan Google Formulir seperti ini. Jadi nanti di video kali ini di bagian ketiga saya akan membuat atau materinya adalah script auto download. Jadi nanti siswa bisa langsung mendownload file yang sudah kita siapkan di Google Drive dengan cara memasukkan NIS dan password. Oke, langkah-langkahnya silakan bisa disimak pada video berikut ini. Oke, langsung saja. Langkah yang harus kita lakukan adalah membuat database NIS, password, dan file ID. Kemarin kita sudah mempunyai file ID dari semua file rapot yang ada di Google Drive. Saya taruh atau isinya ada di file spreadsheet yang ini ya. Kemarin saya sudah punya file ID-nya. Nah, di sini, ini ada sheet ID. Nah, ini adalah ID dari semua file yang ada di Google Drive. Ya, sudah ada semuanya berikut dengan nama filenya. Terus di sini, ya, jadi ini adalah ID file, ini adalah nama file. Kalau mau mencocokkan apakah ini nanti sesuai dengan yang ada di Google Drive bisa. Misalkan saya ambil salah satu saja yang belakangnya 173. File yang belakangnya 173 kita lihat 173 lah ini. Saya coba dapatkan link. Nah, di sini ID-nya adalah yang belakangnya ini ya. VFD, YVFD. Nah, kita lihat. Nah, ini kan YVFD sesuai ya, berarti sudah sesuai, sudah cocok dengan file yang ada di Google Drive. Nah, sekarang kita akan membuat database NIS, password, dan file ID. Maksudnya adalah ID ini, misalkan ID yang pertama, itu punyanya NIS berapa dan passwordnya apa, supaya nanti kalau misalkan NIS dan passwordnya sesuai, maka muncul file ID yang dimaksud. Nah, maka kita harus memasukkan atau menginputkan dua kolom ya, dua kolom lagi. Kita klik kanan kolom A-nya ini. Jadi huruf A-nya atau kolom A-nya diklik kanan. Terus kita sisipkan satu kolom di sebelah kiri, bukan kanan ya, tapi kiri. Nah, seperti ini. Terus satu lagi, sisipkan di kiri lagi. Nah, nanti ada tambahan dua kolom seperti ini. Dua kolom ini kita isi dengan tadi pertama adalah NIS dan password. Nah, seperti ini. Jadi isinya adalah NIS dan password. Serta satu lagi gabungan. Sisipkan satu kolom di kiri. Sini gabungan. Nah, seperti ini ya. Jadi NIS-nya berapa, passwordnya apa, terus digabung jadinya apa. Oke, ini adalah gabungan. Jadi antara NIS dan password digabung. Nanti kalau misalkan sesuai berarti muncul file ID-nya. Untuk NIS dan password kita kopikan dari file Excel yang sudah ada di database yang sudah kita buat sebelumnya. Saya sudah punya NIS dan password. Nah, seperti ini. NIS dan password saya taruh di spreadsheet yang sudah saya buat. Saya kopikan saja lalu paste atau tempel ya. Nah, seperti ini. Terus kita gabung antara NIS dan password kita gabung. Caranya sama dengan terus NIS-nya diklik. Terus dan seperti ini. Dan itu berarti menggabungkan dua buah isi sel ya. Terus dan apa? Dan password yang sesuai ya. Jadi sebelah kanan dan sebelah kiri digabung. Nah, seperti ini menggabung, tapi nanti kita buat tengah-tengahnya itu dipisah dengan tanda strip. Nah, berarti kita tambahkan rumusnya di sebelahnya dan kita buat tanda petik 2 seperti ini, terus strip, petik 2 lagi, kemudian dan. Sehingga nanti antara NIS dan password diantaranya ada stripnya kayak gini. Nah, seperti ini ya. Oke, kita kopikan ke bawah, tinggal double klik saja, maka otomatis muncul. Ya, seperti ini. Terus kemudian kita pastikan antara NIS, password, serta ID-nya itu sesuai. Nah, di sini di ID, di sebelah kanannya kan ada nama file. Ini lihat. Nah, jika kita perhatikan di sini, NIS-nya ini 163, tapi di sini nama filenya 201. Ini kan tidak sesuai. Berarti kita sort dulu, kita urutkan supaya sesuai. Harusnya di sini 201 berada di bawah, ini ternyata berada di atas. Ya, berarti data yang ini antara NIS dan passwordnya kita sort. Ini kan sebelumnya dari yang terkecil menuju yang terbesar. Nah, kita balik dari yang terbesar menuju yang terkecil. Kita blok dari NIS sampai passwordnya.
Untuk gabungan nggak usah, nggak apa-apa karena ini rumus ya, otomatis nanti menyesuaikan. Terus kita masuk ke bagian menu data ya, data, terus kita urutkan. Terus kita urutkan berdasarkan kolom NIS atau kolom A. Nah, ini kolom A sudah. Terus kita urutkan dari yang terbesar atau Z ke A. Terus urutkan. Nah, kita lihat di sini 201, 201. Di sini misalkan 95, maka di sini juga 95. Sudah sesuai ya. 183, di sini juga 183. Ini 167, di sini juga 167. Berarti ini sudah semua. Pastikan ini datanya valid ya. Jadi harus sesuai antara NIS dengan nama file serta ID-nya harus cocok. Kalau misalkan nanti belum cocok, silakan diurutkan dulu dari yang terkecil terbesar ataupun sebaliknya. Oke, ini database sudah selesai. Sekarang selanjutnya adalah tadi membuat formula, membuat link auto download. Nah, di sheet yang lain, di sini sheet respon. Ini kan kemarin baru ada kolom timestamp, berarti jadwal atau waktu pengisian form, terus NIS yang dimasukkan ke Google Form oleh siswa serta passwordnya. Terus di sini ada kita tambahkan lagi itu gabungan dari NIS dan password yang dimasukkan di sini. Nah, di sini ada sudah saya sediakan rumusnya. Silakan nanti bisa dikopas saja. Saya taruh nanti linknya di deskripsi video ini. Ini untuk menggabungkan NIS dan password rumusnya adalah ini. Nah, kita kopikan, terus ditaruh di baris pertama di kolom berikutnya yang D. Nah, di sini kita edit, lalu kita paste rumusnya pakai array ya. Terus di sini if A berarti maksudnya jika A ada isinya, terus isinya di sini untuk kolom D itu namanya adalah kolom gabung. Terus pakai array juga. Jika A-nya tidak sama dengan kosong, berarti ini ada isinya, maka B dengan C itu digabung, terus tengah-tengahnya dikasih strip. Kalau sudah enter. Nah, ini kan. Jadi, asalkan ini ada isinya, ada waktunya atau isinya ya, maka NIS dan passwordnya akan digabung. Contohnya lagi misalkan, ini ada isinya, misalkan 1, 2, 3, ini NIS-nya, passwordnya asal saja, maka otomatis menggabung ya. Ini muncul otomatis, tidak manual ya, ini muncul otomatis jika sudah ada isinya. Oke, ini karena pakai array. Terus kemudian di kolom sebelahnya lagi, itu kita buat link auto download. Nah, untuk rumusnya di sini sudah saya sediakan juga. Membuat link auto download, kita tinggal kopikan saja pakai rumus array juga, nanti muncul secara otomatis jika sudah ada isinya. Ini saya sudah mengcopy, lalu saya pastekan di sini. Ya. Oke, di sini pakai array jika D sama dengan 1. Maksudnya jika D-nya ini ada isinya, maka dikasih nama link, jadi nanti kolom A itu isinya atau namanya adalah link ya, link auto download atau link apa bebas terserah dinamai. Terus jika if itu jika, count if maksudnya adalah jika gabungan ini antara NIS dan password ini dicek di database itu ada itu maksudnya sama dengan 1, berarti ada 1, maka muncul ini. Nah, muncul ini adalah link auto download untuk file Google Drive ya. Ini depannya adalah ini. Terus di sini dan VLOOKUP. VLOOKUP itu berarti mencari ID dari file yang NIS dan passwordnya adalah ini. Nah, pakai rumus VLOOKUP. Melihat kolom D, terus DB itu berarti sheet database ya. Di sini bukan DB, file DB, bukan sheet DB tapi ID. Saya ganti ID. Nah, seperti ini. Terus C2 D39. Kita lihat nanti di sheetnya itu nanti linknya apa ya. Di sini bukan DB tapi ID. Nah, di sini ID ya. Ini kan sheetnya sheet ID. Oke, kita lihat dulu linknya di sini. Mulainya dari ini C2 sampai D39. C2 D39 coba ya. Ini maksudnya ini kolom C, ini kolom D, ini C2, terus D39. Nah, ini D39. Ini sudah sesuai ya. Jadi, dari C2 yang ini, C2, ini saya tandai, ini dari C2, terus ini adalah D39. Nah, berarti di sini database-nya. Jadi mencari di sini.
sampai bawah. Sudah ya. Nah, berarti ini muncul otomatis nih. Jadi linknya sudah muncul. Ini adalah link auto download menuju ke file raport yang dimiliki oleh NIS ini dengan passwordnya ini. Nah, untuk membuktikan ini nanti munculnya seperti apa, kita bisa sorot linknya ini. Nanti akan muncul seperti ini, PDF 1710178. Berarti sesuai dengan yang ini. Nah, misalkan mau membuktikan lagi ini isinya seperti apa, tinggal diklik saja. Tinggal klik, nanti otomatis mendownload file yang dimaksud dengan NIS tadi. Ya, kita klik saja, nanti otomatis mendownload. Nah, seperti ini kan, otomatis download. Jadi link auto download. Jika kita buka filenya, nanti linknya adalah ini 178 1710178. Berarti sesuai dengan ini NIS-nya kan. Oke, berarti link auto download sudah berhasil, sudah menyesuaikan dengan yang ada di sini ya, ID dan NIS dan passwordnya. Oke, berarti untuk link auto download sudah bekerja, sudah sukses. Sekarang berikutnya adalah membuat sheet menampilkan link auto download. Jadi nanti ini di Google Form ini itu tidak bisa langsung memunculkan ini linknya ini, tapi kita harus menampilkan dulu ke file PDF. Jadi nanti ada dua file PDF. File PDF pertama adalah menampilkan link ini, terus nanti file PDF kedua baru isinya adalah raport dari siswa ini. Ya, jadi ada dua file PDF, nanti siswa mendownloadnya. File PDF untuk menampilkan link dan file PDF untuk raportnya. Nah, jadi sekarang saya buat sheet baru dengan cara klik tombol plus yang ini, tambahkan sheet. Terus saya namai misalkan cetak ya, cetak. Nah, seperti ini. Lalu saya kasih keterangan seperti ini. Oke, seperti ini formatnya. Ada download file raport SMP negeri atau mungkin sekolah yang lain ya, silakan. Isinya adalah NIS, password, jadi NIS-nya apa, passwordnya apa, terus gabungan antara NIS dan password, terus tanggal akses, supaya nanti kelihatan dia itu mengakses tanggal berapa dan jam berapa ya, terus baru muncul link downloadnya. Tapi kalau misalkan antara NIS dan passwordnya kombinasinya salah, nanti untuk link downloadnya tidak muncul ya, nanti berarti tidak dimunculkan. Hanya jika NIS dan passwordnya kombinasinya benar. Nah, sekarang rumus untuk muncul NIS. Jadi nanti kalau misalkan ada siswanya mengisi Google Form yang sudah kita sediakan, nanti muncul di sini. Ya, muncul kedua, muncul ketiga, muncul keempat, muncul kelima dan seterusnya. Nah, nanti yang muncul di cetak itu adalah NIS, password dan link download untuk pengakses terakhir. Jadi nanti misalkan si A mengakses di jam tertentu, nanti munculnya di sini. Maka nanti yang muncul adalah di baris ketiga. Tapi kalau nanti ada siswa lagi, setelah itu nanti ada yang mengisi lagi di sini. Terus nanti munculnya di sini ya berarti yang berikutnya lagi, yang keempat ya, atau baris keempat. Jadi sesuai dengan yang muncul terakhir. Jadi yang muncul di sini adalah NIS, password serta link yang berada di baris terakhir di halaman ini, di halaman respon. Kayak untuk rumusnya sudah saya sediakan juga, silakan nanti tinggal dikopas saja. Oh ya, ini di sini untuk sheet ID dan GID disiapkan dulu, di copy. Untuk sheet ID letaknya adalah di atas, ada di halaman cetak ya, di halaman cetak. Kita lihat di bagian browser di sini, setelahnya /d. Nah, ini adalah sheet ID sampai sebelumnya slash lagi. Ini sheet ID-nya disimpan. Jangan sampai hilang atau jangan sampai lupa. Nanti ini akan dipakai di rumus yang berikutnya. Terus GID adalah di belakangnya lagi nih, ada tulisan GID. Yang ini juga dicatat. Ya, untuk sheet yang pas mencetak ini, itu kita catat sheet ID dan GID-nya. Sehingga nanti untuk proses mencetaknya juga yang dicetak adalah sheet ini, alamatnya ini ya. Oke, terus sekarang formulanya atau rumus untuk memunculkan NIS terakhir yang muncul di bagian respon. Oke, sekarang NIS-nya ini kita lihat. Pakai rumus indeks ya. Oke, seperti ini. Indeks, filter, respon. Ini responnya pakai besar ya. Atau kita delete dulu nggak apa-apa. Ini delete.
masuk ke sheet respon. Terus tadi itu adalah NIS, maka kolom B ya, kolom B. Terus depannya dikasih 1 angka 1, jangan lupa ya. Terus yang belakang-belakangnya silakan di copy saja nggak apa-apa. Ini copy, terus ini paste, seperti ini. Terus ini juga sama paste. Terus ini juga sama paste saja, sama semuanya ya. B-nya itu adalah isinya adalah NIS di halaman respon ya. Ini kan respon, isinya adalah NIS. Nah kalau udah enter, nah ini 1710178. Ini adalah NIS terakhir yang muncul di bagian respon. Kalau misalkan saya tulis lagi di sini ada 123, maka di sana juga munculnya 123 pasti. Nah, ini kan yang terakhir. Kalau misalkan muncul lagi misalkan 890 misalkan. Ya pasti di bagian cetak juga 890. Ini menyesuaikan ya. Jadi NIS yang muncul adalah NIS yang di bagian terakhir ini yang muncul di sini. Oke, sekarang untuk passwordnya. Untuk password sama rumusnya, sama dengan tadi, cuma untuk kolomnya berbeda. Saya kopikan dulu. Ini kan masih sama dengan NIS ya. Nah, untuk password itu letaknya di kolom C. Berarti nanti untuk yang huruf B tadi kita ganti dengan C. Nah, ini. Ya, ini respon B1, B. Ini diganti C. Nah, seperti ini. Untuk belakangnya sama, tinggal dikopas saja. C semua ya, pakai huruf C. Ini C, yang ini juga C, yang ini juga C. Nah, sehingga munculnya adalah ini MHECQL. Lihat, kita lihat di sini. Nah, sama kan? Misalkan kita tambahkan di sini yang terakhirnya adalah asal saja ya. KLASH misalkan. Nah, ini kan muncul yang terakhir. Sama ya, kayak tadi, kayak di pas NIS. Nah, SD, kita lihat. Nah, SD juga. Oke, sudah sesuai rumusnya. Sekarang tinggal gabungan. Lah kalau gabungan tadi tinggal antara NIS dan password digabung. Rumusnya ya sudah saya sediakan juga. Di sini formula gabungan. Ini C4 dan C5. Kita lihat. Ini C4 dan C5. Oke, sudah sesuai. Jangan lupa di tengah-tengahnya dikasih strip. Nah, untuk tanggal akses, kita bisa menuliskan seperti ini. Kayak yang NIS dan password. Diganti dengan huruf. Untuk akses itu adalah yang ini, A, kolom A. Berarti diganti dengan A. Nah, di sini saya ganti A. Ini A, ini juga A. Nah, untuk yang berikutnya diganti semua dengan A. Ini respon A. Ini respon juga diganti dengan A. Kolom A ya maksudnya. Enter. Tapi di sini untuk akses munculnya adalah angka karena ini adalah pakai format general ya. Maka kita harus berubah menjadi format tanggal. Nah, untuk format tanggal rumusnya seperti ini. Formula tanggal akses untuk yang depannya ini indeks sama, tapi kita buat menjadi tanggal seperti ini formatnya. DD itu day, M itu month, Y itu year. Berarti tanggal berapa, bulan apa, tahun apa, terus pukul hour ya, jam. M itu menit berarti jam berapa, menit ke berapa. Atau bisa juga copy saja langsung rumus dari saya, nggak apa-apa ini. Saya kopikan, saya pastekan di sini. Nah, enter. 18 Juni 2020 pukul 00.22. Ini berarti tanggal aksesnya. Jadi siswa dengan NIS ini mengakses form dengan tanggal dan jam ini ya. Terus kemudian yang terakhir adalah formula link auto download. Jadi link download ini link download terakhir yang muncul di sini. Nanti muncul di sini. Nah, kita lihat di sini di rumusnya. Kita kopikan. Terus masukkan ke sini. Enter. Ini pakai bukan DP ya, bukan DP ini diganti. Tadi bukan DP tapi ID. Nah, ID. Kalau sudah enter. Terus kita supaya format menjadi ke bawah. Kemas ya. Oke, seperti ini. Ini kalau misalkan antara NIS dan passwordnya tidak sesuai maksudnya, misalkan passwordnya saya ganti ya, saya tambahi huruf D misalkan, maka link downloadnya juga tidak akan muncul karena yang passwordnya ada D-nya itu nggak ada, sehingga nanti di halaman cetak juga nggak bakalan muncul linknya otomatis ya. Jadi kalau misalkan antara NIS dan passwordnya kombinasinya salah, ada yang salah, maka tidak diberikan link download. Tapi untuk
halaman ini tetap dikasih, cuma link downloadnya nggak ada. Berarti otomatis tidak punya atau tidak bisa mendapatkan rapotnya ya, karena passwordnya salah. Tapi kalau passwordnya benar, maka linknya muncul, maka di halaman cetak juga muncul. Oke, ini berarti untuk sheet menampilkan link atau download sudah berhasil. Sekarang selanjutnya adalah membuat postingan blog atau website. Yang saya gunakan ini adalah blog, pakai Blogspot ya. Nanti kita buat sebuah postingan ya, lalu kita simpan linknya atau alamat postingan itu, dan kita perpendek alamat dari postingan blog tadi supaya nanti gampang diakses oleh siswa. Sekarang saya masuk ke blog saya sudah mempunyai blog, terus saya buat sebuah postingan baru. Ini sudah masuk ke dashboardnya, lalu saya buat entry baru atau postingan baru. Terus saya kasih judul, misalkan rapot SMP Negeri 2, misalkan ya, seperti ini. Terus di bagian settingannya kita nulis berdasarkan atau pakai format HTML saja, yang ini, HTML diklik saja. Dan nanti munculnya seperti ini, ada script ya. Lalu kita kopikan, nah, seperti ini. Kita kopikan kode HTML untuk postingan blog. Nah, ini dari atas iframe sampai bawah kita kopikan. Terus taruh di postingan ini, blognya ini. Yang lain atau ya kalau misalnya sudah ada, dihapus saja semuanya, lalu paste yang sudah saya sediakan di ini ya. Nanti bisa di-copy di deskripsi video ini. Terus di sini ada isinya kode HTML form cetak bukti pendaftaran. Jadi kita cari atau kita kopikan kode HTML, kode Google Form-nya. Nah, Google Form kemarin kita sudah membuat, yang ini, rapot online SMP Negeri 1. Ya. Nah, ini, rapot online-nya, ini adalah formulirnya. Terus kita kopikan kode HTML-nya dengan cara klik tombol kirim. Nah, ini. Terus nanti pilih yang ini, yang bagian sebelah kanan sendiri, yang tanda lebih kecil, lebih besar ya. Ini nanti HTML. Terus kita kopikan kode yang muncul di sini, salin, ya, salin atau di blok copy yang sama saja. Lalu kita taruh di sini. Nah, ini adalah kode HTML-nya. Terus kita tambahi dengan ini. Di bagian setelahnya iframe, ini saya tambahi dengan di sini kodenya adalah ID, pakai kecil ya, ID. Terus sama dengan gform. Nah, seperti ini. Terus di sini yang gform ini, tulisan gform ini sama dengan yang ada di bawah sini. Nah, ini harus sama ya, harus sama. Terus ini kode HTML-nya saya kopikan dari yang atas. Ini kan sudah jadi, saya kopikan, taruh di sini. Langsung saya masuk ke sini saja, ke blognya. Nah, ini kita ganti menjadi kode HTML dari Google Form kita. Tambahkan ID Google Form sudah. Ini link Google Form-nya. Terus bawahnya sama. Terus di sini ada tulisan ID Spreadsheet. Nah, ID Spreadsheet berarti kita tadi sudah menyiapkan ID-nya. Nah, sini kan. Sheet menampilkan link atau download. Di sini ada sheet ID. Lah, ini yang kita masukkan ke sini. Sheet ID-nya silakan kopikan, masukkan ke sini. Tapi tanpa spasi ya, jadi depan dan belakangnya juga nggak boleh spasi. Ini adalah sheet ID, terus yang belakangnya sama, terus nanti di sini ada tulisan GID lagi. Nah, GID adalah yang bawahnya lagi nih, GID. Saya kopikan, terus masukkan ke sini, tidak boleh spasi juga. Spasi ya, di sini ya, pasti ya. Oke, yang lain disamakan saja, nggak masalah, nggak apa-apa. Lalu kita coba menampilkan dengan cara klik tombol kompos ya, mode kompos. Nah, ini kan muncul, sudah sesuai ya. Nah, berarti postingan blog sudah finish, sudah jadi. Terus di bagian setelannya, settingannya untuk label, silakan mau dilabeli apa untuk postingan ini bebas ya. Paling yang ini yang perlu diperhatikan adalah tautan permanen. Nah, ini nanti untuk link postingan ini adalah linknya adalah ini, www.mulyonaspd.com 2020 06
rapot SMP Negeri 2. Kalau misalkan menginginkan link yang lain, misalkan boleh dengan cara ini, tautan permainan khusus. Nah, ini diganti saja. Misalkan rapot 2020 misalkan, boleh sama saja, nggak masalah. 2020 misalkan. Boleh. Kita klik tombol selesai, maka nanti linknya berubah. Jadi ini ya. Nah, link yang ini kita kopikan, kita siapkan. Nanti yang akan kita bagikan ke siswa-siswi kita ya. Kayak ini link postingan dari blog. Nah, kalau sudah selesai, linknya sudah selesai, untuk formnya juga sudah dipasang, kemudian kita publikasikan. Nah, ini satu ya, samakan saja. Publikasikan. Maka otomatis di blog kita sudah ada satu postingan baru untuk mendownload file rapot ya. Untuk linknya bisa kita perpendek dengan cara menggunakan fitur atau situs pihak ketiga. Yang biasa saya gunakan bisa Bitly, bisa SID ya, bebas. SID seperti ini. Nanti kita bisa perpendek linknya supaya nanti tidak terlalu panjang ke siswanya, gampang diingat-ingat. Linknya juga pendek. Atau bisa juga kita memanfaatkan Bitly. bit.ly. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa memanfaatkan ini. Dua-duanya ini gratis, bebas. Nah, ini tinggal kita tempelkan saja di sini. Di Bitly juga sama. Nanti tinggal kita tempelkan saja. Nggak harus daftar, nggak harus login. Kita langsung bisa memperpendek link yang kita siapkan. Nah, tadi link postingannya adalah ini, terlalu panjang, kita perpendek saja. Kita kopikan, tempelkan ke sini. Ya, lah ini. Nanti muncul SID/KHMUJ. Kita salin. Lalu kita siapkan di sini. Simpan ya. Ini di SID sudah. Terus sekarang di Bitly. Bitly juga bisa kita manfaatkan untuk memperpendek link. Pastekan ke sini. Lalu shorten, lalu muncul ini Bitly-nya, copy, lalu kita pastekan di sini. Bebas ya, yang ini bisa, yang ini juga bisa. Nah, ini nanti yang kita share ke siswa-siswi supaya bisa mengakses ini ya. Oke, kalau sudah berarti ini semua langkah-langkah sudah selesai. Sekarang tinggal uji coba. Pastikan link ini bekerja dan nanti mendownload otomatis. Saya buka browser baru untuk mencobanya. Pakai Firefox ya. Nah, ini. Lalu saya akses alamat dari SID yang sudah diperpendek. Kita lihat apakah munculnya dari postingan blog saya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini kan ya, rapot SMP Negeri 1. Nah, kita disuruh untuk masukkan NIS dan password. Sekarang kita coba memasukkan salah satu NIS dan password ya. Kita kopikan salah satu password dan NIS-nya. NIS-nya saya masukkan ke sini, terus passwordnya saya masukkan ke sini, lalu saya klik tombol kirim. Akan nanti terdownload otomatis ya. Ini sudah mendownload ya. Ini sudah mendownload file PDF. Saya start download. Kemudian kita lihat hasil downloadannya adalah seperti ini. Rapot online SMP Negeri 1 respon. Kita buka. Nah, hasilnya adalah ini. Download file rapot SMP Negeri. Nah, seperti ini ya. 169 berarti sesuai dengan yang tadi kita inputkan. Passwordnya sudah. Ini digabung antara yang NIS dan passwordnya. Tanggal aksesnya adalah ini. Pukul 23.20. Ini sudah sesuai ya. 18 Juni 2020 pukul 23.20 tadi ya. Oke, terus link downloadnya muncul ini. Muncul ya. Kita download. Kita klik. Terus kita allow, maka nanti muncul file PDF lagi berupa yang ini adalah hasilnya adalah file rapot ini 169. Kita download dan kita lihat hasilnya. Oke, ini adalah rapot dari NIS siswa dengan NIS 169 yang sudah sesuai dengan tadi yang di sini ya 169. Oke, berarti berhasil ini. Mau mencoba lagi silakan. Misalkan sekarang saya coba menggunakan NIS dan password yang salah atau kombinasinya salah. Misalkan ya, NIS-nya ini, passwordnya ini. Nah,
Nanti tetap terkirim di sini, tetap terkirim. Saya kopikan. Ini listnya benar, sudah ada di list, terus passwordnya juga benar ada di list, tapi kombinasinya salah. Maka hasilnya adalah jika dikirim, ini duplikat aja. Kita start download, kita buka yang terakhir. Nah, ini listnya sudah terekam, passwordnya sudah terekam, ini gabungan, ini tanggal isinya, tetapi link downloadnya tidak ada. Nah, kenapa tidak ada? Karena list ini dengan password ini tidak ada kombinasi yang ini. Ini kan bukan pasangannya. Kalau bukan pasangannya, ya maka otomatis link downloadnya tidak akan muncul seperti itu ya. Oke, berarti berhasil semuanya. Silakan nanti bisa dipraktekkan sendiri, bisa dicoba sendiri untuk membuat pembagian rapot secara online dengan menggunakan atau memanfaatkan Google Form dan Google Drive. Harus dipasang di Google dan nanti Google Form-nya kita pasang di blog atau website kita ya. Nah, silakan bisa dicoba sendiri, dan bagi yang masih bingung silakan bisa langsung tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih telah menonton video dari saya dan semoga bermanfaat. Oh ya, yang belum subscribe silakan subscribe dulu channel saya ini untuk mendapatkan update terus video dari saya selanjutnya. Oke, terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat dan berhasil ya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.